Sesungguhnya di dalam hati manusia itu ada satu kebutuhan yang tidak akan pernah tercukupi kecuali oleh Allah. Ada satu kebutuhan dalam hati Anda yang tidak akan pernah tercukupi kecuali oleh Allah. Anda mau sekaya apapun, tetap saja kalau Anda bicara soal kematian, Anda tidak akan sanggup menenteramkan hati kecuali Anda merasa sudah dekat dan banyak amal soleh kepada Allah. Di dalam hati itu ada semangat mengabdi yang tidak akan pernah tuntas kecuali dihadapkan kepada Allah. Dan di dalam hati manusia ada penyakit yang tidak akan sembuh kecuali disembuhkan oleh Allah, dijadikan ibadah kepadanya, diikhlaskan untuknya. Jadi ada kebutuhan hati yang tidak akan bisa dipenuhi kecuali oleh Allah. Ada keinginan mengabdi. Manusia itu pengennya mengabdi karena memang namanya manusia abdun. Tapi ketika manusia tidak mengabdi kepada Allah, dia akan mengabdi kepada partainya, akan mengabdi kepada negaranya, akan mengabdi kepada klub sepak bolanya, akan mengabdi kepada idolanya, banyak. Dan di dalam hati manusia ada satu penyakit yang tidak akan sembuh kecuali disembuhkan oleh Allah, diikhlaskan dan dijadikan ibadah kepada Allah. Tiga hal inilah yadribu daiman ala sahibihi, yang akan selalu memukul-mukul pemiliknya untuk mencari jawaban sampai menemukan ketenangan. Orang-orang psikologi menyebutnya dengan existential anxiety, kecemasan eksistensi. Itu kalau orang-orang sudah umur 40 tahun ke atas itu sudah mulai bertanya, urip apa ya gur ngene tok, manganan enak wis tak rasake kabeh, klambi apik aku wis tau nganggo, senang-senang ya sudah, mosok ya gur ngene tok. Itu akan membuat orang mencari jawaban yang menenangkan hatinya. Dan ketika mereka tidak ketemu kepada Allah, maka Anda lihat orang-orang kafir itu jauh-jauh dari Jepang, dari Amerika, datang ke Solo hanya untuk bicara gamelan dan nembang Jawa. Jauh-jauh dari Amerika datang ke Bali hanya untuk ketemu dengan ketut liar. Ya, ada orang dari Perancis datang ke Kalimantan hanya untuk menyelamatkan orang hutan. Ada orang berpikir bagaimana abrasi pantai tidak terjadi lingkungannya, dia nanami pohon bangko, kemudian menjadi pejuang lingkungan hidup. Ada orang dalam hidupnya bekerja agar tari topeng tidak musnah di muka bumi. Itu cara-cara orang mencari ketentraman batin itu dengan cara-cara seperti itu. Tapi karena mereka tidak ketemu sama Allah, akhirnya berjuang hidup hanya untuk hal seperti itu. Yang jadi masalah kalau Anda beragama Islam, Anda kenal Allah, tapi justru Anda bekerja dan mengabdi kepada bukan selain Allah. Maka pengabdian itu baru akan tuntas kalau diabdikan kepada Allah. Berapa banyak orang mengabdi kemudian kecewa. Jadi kalau orang hidup berumah tangga kok tidak belajar agama, tidak mencukupi kebutuhan spiritualnya, itu bom waktu. Sekaya apapun dia, itu bom waktu. Karena ada bagian yang nanti tetap dia tidak akan penuhi. Makanya ada artis-artis besar, levelnya bukan cuma Indonesia tapi Hollywood, yang akhirnya cuma jadi pengkonsumsi narkoba, matinya bunuh diri karena nggak kuat lagi mencari jawaban, nggak ketemu-ketemu. Robbie Williams yang dalam filmnya selalu berperan sebagai orang-orang yang menghibur orang lain ketawa-ketawa, nggak kuat ngerasain hidupnya. Whitney Houston yang suaranya melengking tinggi, para perempuan pengen bersuara seperti itu, tiba-tiba juga bunuh diri karena tidak kuat menghadapi masalahnya. Karena Allah tidak dilibatkan di sana. Jadi kalau Anda menikah, kebutuhan pertama dalam rumah tangga Anda ini sudah tertulis sejak zaman Nabi Daud. Penuhi kebutuhan spiritual. Saya menemukan banyak sekali orang-orang kaya raya tapi rumah tangganya kacau, rata-rata nggak punya spiritual yang bagus.